firman Tuhan sediakan bagi kami sungguh terlalu baik, oh Tuhan. Ini sembah kami kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Kau mendengar Tuhan. Kami tahu Kau ada di sini Yesus. Hati kami melimpah dengan syukur. Engkau setia kebaikan-Mu. Jesus, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu terus kami puji. Sekarang maka sampai selama-lamanya hanya Engkau yang kami puji.
Haleluya. 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 Pujian hanya bahagiamu Yesus. Puji engkau selama-lamanya. Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya setiap pujian, menyembah yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Semuanya berkenan bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus puji engkau Tuhan. Kami terus meninggikan namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Siap puji Tuhan. Lambaikan tanganmu, beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Semangat yang luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sukacita yang luar biasa saat ini. Thank you Jesus. Masih terus dalam hadiratnya. Pengorbanan Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Adalah dalam untuk kita mulai. Mari nyatakan pujian kepada Tuhan. Pergi kemanapun, menjauh Allah yang suci, sahabat kita. Haleluya. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, Yesus, dan kau dekat, Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu
sekedar berharga, tetapi kami juga mulia di mana-Mu Bapa. Maka oleh sebab itu Engkau rela disalibkan, Engkau rela mati untuk menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Maka karena pengorbanan itu, hari ini kami hidup. Dan kami merayakan kasih Tuhan itu yang besar atas kami. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau rindu dengar hati-Mu ya Bapa. Apa yang menjadi mau-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi suara-Mu, biar Engkau berdengarkan bagi kami malam ini Tuhan. Kami buka hati kami siap dididik, diajar, ditegur, dan dimuridkan oleh firman yang akan meluruskan kami, yang akan mendewasakan kami, yang akan menguatkan kami, memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Roh Kudus menjamah setiap hati kami, biar tiap firman yang kami dengar, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau melakukan firman itu. Berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Hati kami siap, urapan yang dahsyat ada di sini. Yang siap dengan firman Tuhan bersama saya kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia, amin. Orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersuka cita, karena di saat orang-orang yang lain sibuk dengan perkara pekerjaan mereka masing-masing, tetapi malam ini kita menyempatkan waktu untuk datang cari Tuhan. Saya percaya kita semua orang-orang yang berbahagia, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau dengar firman. Firman Tuhan ini adalah seri lanjutan dari khotbah tadi pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi pagi kita sudah dengar firman Tuhan yang bertemakan tentang Yesus harus semakin besar dan aku yang semakin kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian dari bagian besar tema kita, yaitu All Things New, yang terus kita bedah, di mana All Things New adalah menjadi manusia baru, menjadi pribadi yang baru, dan di dalamnya saat Yesus memperbaharui saya dan saudara, Dia menaruh kita identitas yang baru, amin. Bukan lagi kita, melainkan Kristus. Saat Tuhan sudah mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru, saudara, maka orang yang hidupnya ideal, yang sudah mengalami satu transformasi, yang sudah menghidupi all things new atau sudah menjadi ciptaan baru, yang benar, dia harus mengikuti kebenaran firman. Standarnya adalah Yesus harus semakin besar dan aku yang semakin kecil. Saudara, kilas balik sedikit bahwa Yesus semakin besar, aku semakin kecil, itu berbicara tentang kita semakin menekan keakuan kita atau ego kita, dan kita membuka hidup, membuka hati Yesus yang menjadi penguasa tunggal. Dia makin besar, saya dan saudara semakin kecil. Dan di sana saudara, malam ini kita akan belajar bersama tentang bagian dari tema tadi pagi, yaitu sore hari ini, malam ini kita akan berbicara tentang spiritual narcissistic atau kesombongan rohani. Nah saudara, apa hubungannya dengan khotbah yang tadi pagi? Jadi kalau tadi pagi berbicara tentang Yesus yang makin besar, aku yang makin kecil, korelasinya dengan spiritual narcissistic adalah ketika, dengar baik Bapak Ibu, ketika seseorang, saya dan saudara mungkin mengambil tempat atau mengambil bagian yang seharusnya bukan milik kita. Katakanlah pujian, katakanlah ungkapan seseorang memuji kehebatan saudara, dan saat saudara pikir pencapaian saudara itu adalah karena saya, karena kerja keras saya, karena saya yang pintar mengolah pekerjaan, mengolah keuangan, pintar bertalenta melayani. Nah saudara, kita rawan jatuh dalam dosa yang namanya kesombongan. Kesombongan saudara. Maka untuk mengantisipasi atau melawan dosa kesombongan itu, dijawab tadi pagi, Yesus harus makin besar, kita yang makin kecil, amin. Dan ini kaitan dengan spiritual narcissistic, di mana kita mau mengidentifikasi supaya kita tidak gampang terjatuh
dalam hal ini, yaitu spiritual narsistik atau kesombongan rohani. Karena kapan kita yang makin besar dan Yesusnya makin kecil, itu termasuk dalam satu golongan spiritual narsistik atau kesombongan rohani. Nah, saudara, sedikit pengenalan atau pertanyaan saya bagi kita semua. Apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara saat pertama kali mendengar kata narsis? Dengan cepat. Narsis. Biasanya dulu saya waktu zaman sekolah, bahkan sampai sekarang, waktu dengar kata narsis, saya langsung teringat sama satu orang teman saya, saudara. Kenapa? Karena dia dalam satu hari dia bisa upload foto sampai 30-20. Sudah boleh bayangkan, dan galeri foto handphonenya dia itu penuh dengan mukanya close up. Dan dimanapun dia pergi dan berada, saudara, dia akan selalu berfoto-foto dia, selfie-selfie Sukayesi yang cantik, saudara. Jadi kalau saya pertama kali, mungkin Bapak Ibu juga pertama kali dengar kata narsis, biasanya identik dengan orang yang suka banyak tukang selfie. Tapi ini tidak menunjuk pada satu orang, saudara. Ini pengalaman saya. Pertama kali dengar narsis, biasanya orang yang suka foto-foto. Atau saudara pernah mungkin dengar orang waktu dia mulai memuji. Nah, di sini ada pelakunya, tapi sudahlah, saudara. Contohnya di luar sana. Memang saya yang ganteng, saya paling ganteng di sini. Jadi pujian itu bukan datang dari dia. Dia rasa dirinya itu sangat tampan. Betul, ciptaan Tuhan tidak ada yang buruk, semua yang benar. Tetapi saudara jangan lupa, Amsal 27 bilang, janganlah mulutmu yang memuji kehebatanmu, biar orang yang puji. Nah, itu yang betul, saudara. Nah, waktu orang mulai mempromosikan dirinya, mungkin saat itu dia bisa dikatakan, kalau anak muda mungkin dia jomblo. Bagian dari marketingnya dia, saudara. Jadi hendak memuji dirinya. Nah, jadi dia mulai memuji dirinya. Dia yang hebat, dia yang pintar, pekerjaannya, tabungannya dia mulai pamerkan, padahal itu duit orang tua mungkin, saudara. Nah, jadi waktu pertama kali saudara ketemu dengan orang yang model ini, biasanya dalam hati saudara atau dalam hati saya lah, saudara, aduh, narsis sekali orang ini. Biasanya kita sering bilang begitu, narsis. Atau kata lainnya over confidence, terlalu percaya diri, betul? Nah, ternyata saudara, over confidence atau kepercayaan diri narsis yang berlebihan itu bukan hanya terjadi di kalangan sekitar kita, tetapi ternyata itu juga ada dalam hal rohani. Nah, kita akan belajar sama-sama, saudara, apa dulu kata narsis, supaya saudara tahu apakah narsis itu orang yang suka foto. Maka kalau Om Jos dengan Kakak Meis dia habis gereja foto terus berdua bergandengan, itu narsis. Nah, kita mau lihat apa sebenarnya narsis menurut cabang ilmu yang memang bagiannya. Kita akan sedikit belajar psikologi hari ini supaya kita bisa masuk ke spiritual narsistik. Nah, apa itu narsis? Ini saya sudah katakan dari saudara. Jadi all things new, identitas baru, Yesus makin besar, aku makin kecil. Dan bagian dari Yesus yang makin besar dan aku makin kecil, kita harus menjauhi saudara, penyakit spiritual narsistik. Nah, kita akan belajar itu. Nah, oke. Menurut ilmu psikologi, supaya kita semua ada pandangan, apakah narsis itu orang tukang foto atau yang suka mempromosikan dirinya? Nah, kita belajar. Menurut ilmu psikologi, ternyata istilah narsisme, jadi pengertian yang sebenarnya, narsis atau narsisme adalah tergolong suatu ciri kesombongan, dan kemudian dia akan mengejar pengakuan dari orang lain. Sedikit informasi, saudara, narsistik ini masuk dalam salah satu penyakit mental disorder. Jadi kalau ada orang yang terlalu narsis, mentalnya dia ada bermasalah. Nah, kita identifikasi narsis yang seperti apa yang dimaksudkan dalam hal yang tidak wajar. Jadi dia mengejar pengakuan dari orang lain, merasa dirinya paling baik. Jadi di gereja ini kita paling cantik, yang lain tidak ada yang paling cantik. Saya paling cantik. Contoh, saudara, yang di sini ini semuanya, pokoknya saya paling oke. Sekolah saya paling pintar, ada yang paling pintar. Si paling pramuka, ya paling ada yang lain. Aduh, kalau ekskul yang lain biasa aja, ini anak pramuka. Nah, jadi saudara atau anak apalah, saudara mungkin seorang atlet atau seorang kesenian. Nah, itu merasa diri paling baik. Nomor 4, haus
pujian. Jadi dia akan buat, aduh, saya cuma suka biasa dengar saudara, orang Minahasa suka bilang backing diri, karena membuat diri, membuat diri. Maksudnya ada aura-aura kesombongan saudara, haus pujian. Yang kelima, narsis itu adalah egosentris atau hanya fokus hanya kepada diri sendiri, sehingga sulit dia berempati kepada orang lain. Jadi seakan-akan dia yang paling hebat, sekalipun ada orang yang di samping kiri kanannya dia tidak akan peduli. Pokoknya yang dia cek, yang dia sanjung, yang dia selalu ucapkan hanya tentang dirinya dia. Nah, menurut ilmu psikologi itu yang disebut dengan narsis. Selfie boleh? Boleh, tapi pada batas wajar. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya, jadi narsis kemudian akan memunculkan turunannya, yaitu perilaku narsistik. Nah, narsistik atau narsisme atau narsisme, perilaku narsisme yang telah menjadi kebiasaan. Jadi dari yang tadinya 1-2 kali dia mencari pengakuan, merasa diri paling baik, haus pujian, dan sulit untuk berempati kepada orang. Awalnya hanya 1-2 kali, tetapi ketika kemudian itu menjadi berulang-ulang, itu akan masuk menjadi sebuah pola. Jadi sudah terpola, jadi kebiasaan. Nah, dan tanpa disadari dia lakukan itu secara berlebihan. Nah, saudara, pasti dalam pikiran saudara, apakah mungkin saja orang itu bukan narsis, tapi mungkin dia percaya diri? Kan biasanya kita diajarkan, nak, jangan rendah diri, Lova paling cantik. Itu sebenarnya bagian dari usaha orang tua untuk membangun self confidence-nya dia, supaya dia tidak minder, betul? Tidak minder, tidak malu, tidak merasa rendah diri. Jadi kita orang tua bangun self confidence dia. Kamu yang paling cantik di dunia ini. Ya, biar mama kalah, yang penting Lova dulu. Lova dulu, baru mami, baru ama. Jadi dia di atas. Nah, saudara, pasti kita akan berpikir, mungkin itu hanya bagian dari percaya diri. Nah, ternyata sangat jauh berbeda narsistik dengan percaya diri. Kita mau belajar sekarang supaya kita bisa masuk ke dalam spiritual narsisme, kesombongan rohani. Nah, kalau dia sudah berbentuk narsistik, saudara, narsistik adalah berbeda dengan percaya diri. Narsistik adalah perilaku berlebihan yang timbul karena perasaan takut tersaingi dan takut gagal. Nah, jadi kalau narsistik itu dasar fondasinya itu keliru atau hal-hal yang tidak baik. Dia bangun kepercayaan diri dia yang berlebihan karena takut disaingi orang. Kalau dia datang naik sepeda, temannya datang naik Supra, besok dia naik Beat. Ada temannya datang naik Beat, besok dia naik Ninja. Begitu terus sampai dia naik bulldozer pergi sekolah. Tidak mau dikalah, saudara. Karena selalu takut tersaingi. Nah, itu bukan kategori percaya diri, ya. Itu bukan percaya diri, itu sudah masuk dalam perilaku narsisme. Takut tersaingi, takut dikalahkan, takut gagal. Nah, narsistik yang kedua itu adalah rasa ambisius yang terlalu tinggi. Nah, saya mau bilang saudara, ambisi itu perlu rasa ambisi, tapi pada dosis yang banyak. Kenapa ambisi perlu? Supaya waktu saudara bangun pagi, saudara mau kerja, spiritnya itu ada. Mau ambisinya dalam hal positif, harus bekerja jadi tulang punggung keluarga supaya bisa menafkahi anak istri. Kalau tadinya kehidupannya belum terlalu layak, bisa memberikanlah berkat atau fasilitas yang lebih layak untuk anak istri. Maka harus ada ambisi dalam setiap diri manusia, tetapi ada dosisnya. Amin. Ada dosisnya. Nah, bagian dari narsistik itu rasa ambisiusnya terlalu tinggi. Nah, anak Jaksel bilang terlalu ambisi terlalu besar, menggebu-gebu, karena takut kalah, takut ada yang saingi dia. Nah, overconfidence, karena dia terlalu berambisi, akhirnya dia merendahkan orang lain. Itu bukan percaya diri, saudara. Kalau sampai saudara di titik, kalau sampai kita ada di titik yang terlalu percaya diri, dan saudara, ada teman saudara yang datang, dan saudara lihat dia mulai agak mengkilat sedikit, dan saudara bilang, cakar dia celana itu. Kita ada lihat kemarin dia parkir di bundaran situ, cakar itu. Terus kenapa, saudara? Selama
tercuci dengan bersih, nggak ada masalah. Nah, kita mau belajar, ternyata orang yang narsistik, dia cenderung merendahkan orang. Amin? Merendahkan orang. Jadi ini beda dengan percaya diri. Dia overconfidence karena takut yang saingi, akhirnya dia jelekan orang. Nah, kemudian narsistik juga merasa diri paling baik, tidak terkalahkan, dan tidak tersaingi. Ya, kayak contoh bulldozer tadi, saudara. Jadi kalau ada orang datang gereja, misalkan contoh ini, saudara, dia orang datang gereja ibadah jam 9, dia lihat, wah, dia datang jam 8, sudah ada yang duluan datang. Ternyata orangnya datang setengah 8. Karena dia mungkin, saudara, contoh, dia mungkin di kantor juga begitu. Karena dia narsistik, dia lihat teman datang setengah 8, dia datang jam 7. Dan saya dengar cerita terakhirnya dia nginap di kantor, saudara. Tidak pulang, takut disaingi, takut temannya naik pangkat. Jadi dia tidak mau terkalahkan, dia sampai menginap di kantor, lalu baru dia hapus semua. Ya, saudara, jadi bukan yang seperti itu, beda jauh dengan percaya diri. Narsistik takut tersaingi, merasa orang lain rendah. Dan yang terakhir, narsistik adalah melakukan hal-hal di luar batas untuk menjatuhkan yang orang dia rasa lawannya dia. Jadi dia akan buat segala cara, dia akan buat segala macam situasi, kelakuan, perkataan dia akan lontarkan supaya dia rasa orang yang mulai menyayangi dia ini jadi hancur, jadi drop, jadi lemah, jadi patah semangat. Dia akan buat. Karena dari perkataan, saudara, jangan main-main, saudara. Ini sekarang kekerasan verbal ada hukumnya. Perbuatan tidak menyenangkan. Jadi bapak-bapak jangan mulai komen kalau ada berat badan yang mulai naik ya. Nanti kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Jadi saudara, dia akan buat bagaimana caranya supaya orang itu jangan naik. Dia jatuhkan mentalnya, dia fitnah lah, dia kata-katai hal yang buruk supaya orang itu tidak naik. Nah, itu termasuk golongan narsistik. Nah, saudara, beda dengan percaya diri. Percaya diri itu dibangun atas dasar kualitas. Atas dasar kualitas, keterampilan, pencapaian, dan motivasinya benar. Contoh anak sekolah, harus percaya diri. Ujian, sudah belajar, harus pede. Jawab dengan baik karena sudah belajar. Bukan narsistik, karena dia takut teman yang lain, dia buang pulpennya temannya, saudara, pada saat ujian. Nah, bukan seperti itu. Tetapi percaya diri itu dibangun dasarnya baik, dasarnya positif. Percaya diri itu juga di dalam pikiran mereka tertanam rasa percaya bahwa dengan melakukan hal itu dirinya akan semakin baik. Jadi percaya diri itu perlu, tapi bukan narsistik. Jadi dasarnya percaya diri itu positif, untuk membangun diri jadi lebih baik tanpa menjatuhkan orang. Itu percaya diri, baik, harus. Kemudian orang yang percaya diri, dia akan berkompetisi dengan sehat. Amin. Dia berkompetisi dengan sehat. Nggak ada masalah yang orang buat toko kue banyak, nggak ada masalah. Percaya diri, saya tahu yang saya melakukan membuka toko, membuka usaha dengan jujur, sekalipun banyak, saya percaya diri kalau Tuhan yang beri berkat pasti datang pelanggan tanpa menjatuhkan orang. Nah, itu beda narsistik dan percaya diri. Kemudian yang terakhir, ada banyak saudara. Yang terakhir, percaya diri itu memiliki rasa empati, ada kepedulian, dan dia bisa kerjasama dengan orang. Kalau orang narsistik, dia tidak akan butuh saudara, yakin dan percaya. Kendati dia pel rumah sambil menyapu, sambil bersihkan laba-laba, sambil dia memasak, dia akan kerjakan sendiri. Karena dia merasa dia tidak butuh orang. Dia rasa orang itu rendah, orang tidak pintar, orang semuanya tiada yang baik, cuma dia. Nah, jadi beda narsistik dan percaya diri. Dan menurut ilmu psikologi, hal yang sudah menjadi penyimpangan atau penyakit itu adalah narsistik. Dan saudara, ada satu kabar, ternyata narsistik bukan hanya tahu. Supaya kita tahu, kita belajar dari spiritual narsistik, kita bukan menjadi orang yang ada dalam golongan itu. Nah, saudara, contoh dari orang-orang spiritual narsistik kita akan bahas kemudian secara rohani. Nah, ternyata penyakit itu ada secara rohani. Saudara mungkin pernah ketemu orang, teman saudara seiman, atau teman saudara yang sesama anak Tuhan, sesama Kristen. Saudara mungkin pernah ketemu orang, semoga bukan kita pelakunya, saudara. Kalau ada pelaku, mari bertobat. Amin. Jadi untuk supaya dirinya dipuji,
dia akan menjelekan orang lain. Dia tidak bisa melihat ada suara yang lebih bagus dari dia. Kemudian dia akan marah, dia akan tersinggung, dia akan tawar hati kalau mentor dia lebih support atau dekat kepada si A, atau lebih dukung si A, atau dekat dengan si B atau yang lain. Dia lihat mulai naik. Yang tadinya si A itu kan cuma ini, kenapa dia jadi begini? Wah, gawat nih, harus beraksi. Ya, saudara, ternyata ini terjadi di dalam kerohanian, dan ini sangat fatal. Kita mau belajar bersama supaya kita tahu dan kita tidak menjadi pelaku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Lukas 18 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-8, yang ke-14. Kita akan belajar dari kisah ini, saudara. Lukas 18 ayat 9 sampai ayat 14. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat yang genap. Yang sudah dapat bilang haleluya. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang ini. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini." Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Katakan amin. Nah, saudara, ini jelas perumpamaan yang Yesus kemukakan. Jadi ada dua orang. Siapa, saudara? Orang Farisi dan pemungut cukai. Jadi ada dua orang, ada dua doa, ada dua persoalan, dan ada dua tanggapan. Nah, saudara perhatikan. Nah, jadi si orang Farisi ini dia datang berdoa di bait Allah. Saya boleh katakan mungkin dia berdiri di paling depan. Karena saudara, orang Farisi adalah bagian dari ahli-ahli Taurat, si penguasa kitab. Mereka memang ahli kitab, saudara, yang kehidupan agamanya memang sangat taat. Kalau saudara belajar budaya orang Yahudi, jadi ada 3 kelompok petinggi agama. Saudara akan sering temukan di Alkitab. Siapa itu? Orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Nah, ada beberapa, saudara. Jadi yang disebutkan itu mereka memang adalah petinggi-petinggi agama. Nah, yang hari ini saudara kita baca berbicara tentang orang Farisi. Jadi saudara tahu latar belakangnya, memang mereka seorang ahli agama, si orang Farisi ini. Jadi suatu ketika Yesus mengumpamakan si orang Farisi ini datang ke gereja, kalau kan dia duduk paling depan, saudara, duduk paling depan, kemudian dia mulai berdoa sama Tuhan. Si orang Farisi ini berdoa sama Tuhan. Dia berdoa, dia bilang, "Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur kepadamu." Dan dalam doanya itu dia berkata begini, dia bersyukur karena dia tidak seperti semua orang yang ada di sini. Saya tidak tahu posisi bait suci waktu itu ada berapa orang isinya. Kalau katakanlah ada 100 orang, jadi dia bilang, "Saya bersyukur tidak sama seperti dorang semua yang ada di sini. Saya bersyukur, Tuhan." Dan dia bilang lagi, saudara, dia bersyukur karena aku tidak sama seperti orang yang ada di sini, tidak seperti semua orang ini. Kemudian dia katakan, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti si pemungut cukai. Dan saudara, dalam kejadian yang Yesus umpamakan pemungut cukai itu, dia berdiri di baris terakhir paling belakang di gereja itu. Kalau sekarang dia berdiri jauh-jauh di belakang bait suci sana, saudara. Dan si pemungut cukai, si orang Farisi itu duduk di depan. Dan dia bilang,
Dia sebutkan dosa-dosa satu persatu, bukan pezina, bukan orang lalim itu orang jahat saudara, pencuri, perampok dan lain sebagainya itu orang lalim. Dia bilang dia bersyukur dia bukan pezina, bukan orang jahat, bukan perampok, bukan pencuri, bukan orang, pokoknya dia katakan dia bukan orang yang jahat. Dan saya juga bukan seperti sana Tuhan, si pemungut cukai itu. Dan tahukah saudara, pemungut cukai ini adalah profesi yang sangat dibenci oleh orang Israel pada waktu itu. Kenapa dibenci atau tidak disukai? Karena ya seperti kita sekarang, orang yang identik dengan perpajakan cenderung jatuh di dosa merampas hak orang. Karena pada waktu itu juga pemungut cukai itu kerja untuk kerajaan Roma, untuk si penjajah yang menjajah orang Israel. Maka mereka sangat dibenci. Berlipat kali lipat uang pajak itu mereka mainkan, sehingga yang miskin mereka hisap darahnya saudara. Hisap mereka punya dia penghasilan orang untuk mengambil pajak. Maka pekerjaan pemungut cukai tidak disukai orang pada waktu itu. Ya, sudah ingat juga cerita tentang Sakeus. Orang kan benci Yesus, kenapa tinggal sama orang berdosa? Nah mereka katakan pemungut cukai itu pekerjaan berdosa, banyak menipu, banyak memeras orang. Nah makanya si orang Farisi ini bilang, saya juga bukan seperti si pemungut cukai sana Tuhan. Saya ini orang baik, orang kudus, orang benar. Nah kemudian dia katakan, dia mulai sebutkan ritual agamawi yang dia lakukan saudara. Setelah dia memuji dirinya, dia menjatuhkan orang. Nah saudara perhatikan yang saya sebutkan di depan. Dia memuji dirinya dan dia menjatuhkan orang. Dia sebutkan kekurangan dosa-dosa orang. Dan waktu selesai dia memuji diri, menjatuhkan orang, dia mulai ucapkan prestasi-prestasi yang dia ucapkan, yang dia kerjakan. Dia mulai bilang saudara, saya berpuasa seminggu 2 kali Tuhan. Kalau mungkin di ketentuan harusnya sebulan sekali, atau setahun 2 kali, atau berapa kali lah ketentuannya saudara. Tetapi dia bilang saya bersyukur 2 kali seminggu Tuhan, saya ini puasa. Saya setia mengembalikan milik Tuhan, mengembalikan 1/10 dari milik Tuhan. Saya taruh di depan. Saya setia Tuhan, tidak seperti semua orang yang ada di sini, tidak seperti si pemungut cukai itu. Nah, saudara perhatikan, apakah perilaku narsistik yang saya sudah jelaskan di depan, apakah cocok dengan indikasi orang Farisi? Benar, saudara. Ternyata narsistik bukan hanya ada di dunia sekuler, tetapi dalam hal rohani pun terbukti dari orang Farisi. Mari kita lihat saudara. Si orang Farisi ini saudara, dia si paling religius. Ini istilah anak muda, si paling religius, si paling rohani, si paling suci. Lukas 18 ayat 9, saudara baca awalnya di sana dibilang. Dan Yesus sementara bicara kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Jadi diibaratkan si orang Farisi ini si paling diri benar dan kemudian merendahkan orang lain. Nah biasanya kalau di sekolah Alkitab saudara itu ada menjadi guyon sedikit. Kalau ada orang yang mulai bertanya lebih, kemudian ada guyonan temannya, sana itu orang Farisi, coba tanya lagi. Sana itu ahli Taurat, coba tanya lagi. Padahal mungkin memang dia bertanya karena tidak tahu. Nah, tapi itu hanya guyon, saudara. Karena merujuk perilaku si orang Farisi yang dicatat Alkitab ini. Nah, jadi orang Farisi yang dicatat perumpamaan Yesus merasa diri benar dan merendahkan orang lain. Saudara pernah temukan hal ini pasti dalam lingkungan saudara, dalam circle saudara di gereja atau di kehidupan rohani saudara, sedikit banyak menemukan tipe yang seperti ini. Betul? Nah waspada, ini adalah narsistik, spiritual narsistik. Dan ini berbahaya. Kalau ada di antara orang yang saudara kenal, ada mungkin tanpa saudara sadari perilaku kita menjurus ke hal ini, hati-hati. Mulai sekarang juga saudara, kita tinggalkan. Amin. Bilang sama kiri kanan, jangan narsis. Jangan narsis. Amin. Nah saudara kita menemukan dalam lingkungan kerohanian, si orang Farisi pun ditegur Yesus. Dalam Matius ayat pasal yang lain dikatakan orang-orang munafik. Yesus panggil mereka orang munafik, orang-orang yang hanya mengucapkan tapi tidak melakukan, orang yang selalu menganggap lebih suci daripada orang lain. Itu orang Farisi saudara. Dan hari ini kita belajar
Apabila kita sudah kenal Yesus, Dia yang harus makin bertambah, saya dan saudara makin berkurang. Amin. Tidak ada yang merasa diri lebih suci, lebih baik, lebih benar dari orang lain. Haleluya. Saudara, saya mau ingatkan bagi kita semua saat malam hari ini, saudara, dengar baik. Pada saat engkau dididik oleh firman, diajar oleh firman, jangan saudara tunjukkan itu untuk orang lain. Ada biasanya orang kalau dia dengar khotbah di YouTube, di TikTok, atau di mana saja, ini motivasi yang ini cuma contoh, saudara, motivasi keliru. Dia ambil potongan khotbah itu. Kalau ada khotbah dikatakan di sana, jangan tetaplah berdoa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan malas berdoa. Dia ambil itu, dia share dengan motivasi hati untuk menjurus menyerah kepada satu orang. Jadi pada saat dia dengar firman, semua firman itu tidak ada yang buat dia, semua buat orang. Pada saat dikatakan harus berbagi, harus saling mengasihi, saling menolong, dia mulai panggil, dia bilang, hehehe, sini Ngana. Aduh, Ngana Kevin, harusnya Ngana datang. Khotbahnya pagi yang kemarin untuk kau itu. Kau kan tidak suka berbagi, harus suka berbagi, tidak boleh pelit. Jadi semua firman, semua renungan, semua khotbah yang itu menjurus menegur perilaku, gak ada yang buat dia, semua buat orang. Hati-hati. Amin, saudara. Hati-hati. Ini banyak terjadi tapi orang tidak sadar. Ini adalah spiritual narsistik dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Semua khotbah, semua renungan, semua firman yang saudara dengar hari ini, itu buat engkau, bukan buat orang lain. Jangan sangkut pautkan dengan orang yang tidak datang. Aduh, langsung dia ingat, aduh kita ipar itu, tukang angkat teru, harusnya dia datang tadi. Cuma panggil, aduh ulang-ulang ini khotbah minggu lalu dia panggil, dia baru datang ini. Ulang akan yang apa itu panggil khotbah minggu lalu itu. Karena orangnya sudah datang ini, kemarin dia pulang kampung. Dia mesti dengar itu khotbah itu. Jangan suka angkat teru orang, jangan suka menjelekkan orang karena dia merasa dia tidak baik. Karena dia rasa iparnya tukang fitnah atau saudaranya, temannya. Jadi semua firman yang dia dengar tidak ada yang buat dia. Wah, semua buat orang. Kalau ditegur soal harus mengampuni, karena tukang kepahitan. Sini. Oke, khotbah ulang dia tadi dia datang. Terus itu kan, bagi mau khotbah harus mengampuni. Jadi semua khotbah, semua renungan yang dia dengar, firman tidak ada yang untuk dirinya. Dia tunjuk orang. Saya mau ingatkan saudara, itu adalah bagian dari kesombongan rohani, spiritual narsistik. Hati-hati. Dengar baik, firman yang saudara dengar, keras ataupun lembut, itu untuk engkau dan tidak ada yang kebetulan. Jangan tunjuk orang, Tuhan lagi bicara kepada masing-masing kita. Amin. Firman bukan untuk saudara angkat teru, saudara permain-mainkan, saudara main tunjuk-tunjuk orang, bukan. Firman bukan pakai menyerang orang, pakai memojokkan seseorang. Bukan, saudara. Anggap firman, kalau itu menegur, puji Tuhan, saya yang Tuhan tegur. Saya yang Tuhan mau rubah, bukan orang yang tidak datang, apalagi tidak ada orangnya. Stop, saudara, amen. Kita mau belajar jadi orang benar, bukan orang yang narsis secara spiritual. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau Yesus yang semakin besar, ego saudara akan semakin saudara redam. Haleluya. Belajar saudara, kita berproses. Amin. Sama-sama bilang berproses. Di sini tidak ada yang paling oke, cuma Tuhan Yesus yang oke di sini. Tidak ada yang paling suci, tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling jago. Sekalipun orang ketua komsel bangun jam 4 subuh, ada, semua sama, cuma Tuhan Yesus yang paling jago. Amin. Jadi jangan rasa karena kita melakukan ritual agamawi seperti si orang Farisi ini, rajin puasa, kasih perpuluhan jujur, menganggap diri yang ada kasih perpuluhan, yang tidak puasa, yang tidak datang komsel, yang tidak datang doa, sesat, mau masuk neraka orang. Nanti orang baku dapat jadi baku lihat sampai mau masuk neraka. Karena dia rasa dia sudah membuat semua yang baik. Saya mau bilang saudara, hati-hati. Amin. Kita sama-sama berproses, sama-sama belajar. Dan penyakit spiritual narsistik ini harus diberantas. Amin. Jemaat Cornerstone kita berantas penyakit ini, cabut sampai ke akar-akar, tuntaskan. Itu bukan cuma moto Polri, pendeta lagi orang moto begini saudara. Cabut sampai di akar.
Selama itu kebenaran firman disampaikan. Ada amin, Bapak Gembala? Semangat, ya. Saudara dikasih Tuhan. Kemudian si orang Farisi ini memamerkan, mengumbar semua prestasi rohani yang dia sudah pernah buat. Saudara lihat tadi prestasi rohani yang dia sudah buat. Mungkin roh orang Farisi 2000 berapa ribu tahun yang lalu beda dengan sekarang. Kalau dulu kan dia cuma bilang rajin puasa seminggu 2 kali. Kalau mungkin sekarang dia pamerkan prestasi rohaninya. Kalau misalkan dia lagi baru kasih sesuatu di gereja, kemudian lupa ucapan terima kasih, dia semosein. Itu meja yang di depan itu bagian. Supaya kita diucapkan terima kasih. Amin. Saudara dengar baik, tadi pagi firman Tuhan sudah sampaikan, tidak ada yang berjasa. Karena semua yang sudah kerjakan bukan upaya balas jasa, kewajiban. Nggak ada yang berjasa di gereja, karena ini pelayanan. Amin. Kalau berbicara pelayanan, saya dan saudara hamba. Maka apa yang Tuhan suruh kerjakan. Amin. Nggak ada bos di sini. Tuhan Yesus bosnya. Tidak ada yang berjasa. Kalau saudara kerjakan dengan susah payah, saudara sudah menabur dengan luar biasa, itu wajib. Memang wajib. Bukan sesuatu yang saudara bisa banggakan. Wajib. Yesus sudah tebus saudara. Mau balas, nggak bisa. Cuma apa yang saudara punya, saudara bisa kerjakan. Jadi tidak ada yang berjasa. Tidak ada yang perlu saudara banggakan. Prestasi rohani seperti si orang Yahudi, seorang Farisi, saudara tidak perlu. Kapan saudara mulai memamerkan? Saudara mulai ingat. Kau tidak ingat dulu kau sukses, siapa yang tolong? Siapa yang tidak perlu saudara. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan sudah catat. Kalau saudara bantu orang lalu dia lupa, stop. Tidak usah sakit hati. Tuhan sudah catat semua yang saudara lakukan dengan baik. Amin. Dengar baik saudara. Prestasi rohani dipamerkan. Ibadah yang orang Farisi ini kerjakan didasari atas kebanggaan dan pembenaran diri. Jadi dia menghadap Tuhan dengan membusungkan dadanya. Dia menganggap dia dibenarkan Tuhan karena apa yang dia sudah buat. Karena saya tidak minum, karena saya tidak obat-obat terlarang, karena saya bukan pezina, karena saya bukan orang lalim, karena saya bukan pemungut cukai, maka saya layak, saya dibenarkan. Jadi ibadahnya didasarkan pembenaran diri dia, bukan atas kasih karunia Tuhan. Amin. Nah saudara dengar baik, penyakit ini harus benar-benar kita mengerti supaya kita bisa obati, bahkan kita bisa cegah dan hindari. Dengar baik saudara, semua yang kita kerjakan, semua yang sudah buat, semua yang sudah miliki, hari ini kita ada karena Tuhan. Hanya karena Tuhan. Amin saudara. Jadi kita datang beribadah bukan mau bawa saudara punya kehebatan diri. Sudah mulai catat apa yang sudah lakukan. Setiap hari ini saudara tolong orang, saudara catat. Tuhan, tadi saya baru tolong orang ya, 50.000 baru berangkat tadi nih Tuhan, masih pagi. So kalah apa-apa ini belum lagi keluar, so keluar aja 50.000, kasihan Tuhan. Dia bilang kata mau beli token listrik DP anak dan DP istri ada di rumah. Saya so bantu Tuhan dia catat lagi. Siang-siang jam 1 ada yang datang, pinjam lagi Tuhan, kita so bantu catat ini, baik-baik kalau tak salah ya, kita so catat. Dengar baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita melakukan itu semua bukan menjadi upaya pembenaran diri. Amin. Tapi kalau Tuhan kasih saudara berlebih supaya saudara bisa jadi berkat. Amin. Maka datang menghadap Tuhan, datang beribadah. Hubungan kita dengan Tuhan bukan didasari pembenaran diri. Harus datang ketundukan hati. Dengar baik saudara, ada banyak orang ke gereja merasa tidak butuh Tuhan. Apa buktinya? Dia datang ke gereja karena sekedar atau karena pembenaran dirinya, merasa sudah oke. Seorang yang berpangkat di gereja harus datang ke gereja. Dia bukan datang ke gereja, motivasinya bukan karena lapar dan haus akan Allah, bukan. Dia datang hanya karena jabatan, hanya karena supaya dilihat orang. Itu beda jauh. Ya saudara, saudara harus datang bertemu Tuhan, beribadah, berdoa sama Tuhan, bukan seperti orang Farisi. Datang dengan penundukan diri. Kita akan belajar bagaimana penundukan diri dari si pemungut cukai pendosa ini. Jadi kita tidak datang kepada Tuhan dengan kehebatan dada kita. Gak perlu saudara ucap sama Tuhan apa yang saudara sudah buat. Di saat orang lain bobo cantik, guru-guru sekolah minggu berkeringat, lompat-lompatan, Tuhan sudah catat. Gak perlu saudara mau banggakan, gak perlu saudara mau ucapkan sama orang. Tuhan Maha melihat.
segelas kecil pun saudara bantu rekanmu, saudaramu yang sulit, Tuhan Maha tahu. Amin. Dan Dia tidak pernah berhutang. Nah saudara, jadi ibadah kita, pengiringan kita kepada Tuhan didasari dengan ketundukan diri dan rasa membutuhkan Tuhan. Amin saudara. Kemudian yang terakhir, menyombongkan kebenaran diri dan meremehkan orang lain. Tadi sudah dikatakan, menggunakan firman untuk melemahkan orang. Nah itu bagian dari spiritual narsistik ya. Kalau saudara ada pulpen, saudara boleh catat. Kalau saudara punya handphone, saudara boleh foto. Atau nanti di rumah ada live streaming, saudara boleh catat lagi. Tempel pasang-pasang di muka pintu supaya jadi reminder. Amin. Jadi pengingat kita mau belajar jadi orang benar. Nah ini adalah bagian dari spiritual narsistik. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya yang benar yang Tuhan kehendaki. Berikutnya, dibandingkan dengan orang yang kedua, siapa dia saudara? Si pemungut cukai. Si pemungut cukai ini saudara perhatikan dengan baik. Dia cuma tercatat satu ayat saja, cuma satu kalimat, cuma satu, singkat sekali. Kalau orang Farisi ada beberapa, ada 2 ayat, tapi dia hanya ditulis dalam satu ayat, saudara, sangat pendek. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Dalam terjemahan lain yang saya baca, saudara, dikatakan dia tidak berani mendekat. Dia berdiri jauh-jauh. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Saudara lihat perbedaan. Si orang yang spiritual narsistik, orang yang sombong rohani, dan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan. Ini yang harus kita ikuti dan kita teladani. Si pemungut cukai ini yang adalah orang berdosa, dia menghadap Tuhan dengan kerendahan diri penuh. Dia duduk di bagian terbelakang di bait suci. Ini bukan menjadi alasan saudara nanti masuk gereja semuanya kosong, so di depan dapur, bukan saudara. Jadi kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Amin. Si pemungut cukai ini dia sadar, dia tahu saudara, dia berdosa, makanya dia datang. Saya mau ingatkan firman Tuhan saudara. Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau saudara sudah diselamatkan, cari rekanmu yang terhilang, bawa dia datang, bukan saudara tambah buat dia menjauh. Amin. Si pemungut cukai, orang berdosa, dia datang dengan kerendahan hati. Dia sadar dia siapa. Ini yang harus kita ikuti. Setiap kali kita bertemu Tuhan, berdoa, mengiring Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, sadar diri, saya siapa. Amin. Bukan datang dengan kebanggaan diri, membusungkan dada, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat. Dengar baik saudara, datang dengan kerendahan hati, sadar diri. Seperti yang dilakukan pemungut cukai ini. Dia berdiri jauh. Dengar baik saudara, dia menghadap Tuhan dengan kejujuran. Saya mau bilang saudara, kejujuran di hadapan Tuhan itu penting dan Tuhan apresiasi. Tuhan banyak kali mencatat, Alkitab banyak kali mencatat orang yang jujur dikenal oleh Tuhan. Apa artinya? Mulai hari ini kita mau belajar menghadap Tuhan dan berdoa dengan jujur. Amin saudara. Berdoa dengan jujur adalah kita bersedia dengan rendah hati mengaku dosa. Ucapkan dengan mulut saudara apa yang sudah saudara lakukan. Jujur. Amin. Jujur, Tuhan butuh pengakuan dari lidah, bibir, mulut saya. Ucapkan itu, datang dengan jujur. Karena dengan saudara, Tuhan yang saudara saya dan saudara sembah, Dia tidak melihat rupa. Berapa banyak kekuranganmu, Tuhan terbuka. Asalkan engkau datang dengan jujur. Seperti orang Farisi, orang pemungut cukai. Dia tahu siapa dirinya saudara. Dia duduk di barisan paling belakang. Dia tidak untuk angkat kepalanya. Dia malu, sangat malu. Dan saudara lihat, si pemungut cukai ini yang menggetarkan hati Tuhan. Amin. Amin saudara. Dengar baik saudara yang dikasih Tuhan. Dia datang sama Tuhan dengan hati yang hancur. Saudara baca di rumah di kitab Mazmur, ada dicatat di sana. Persembahan yang Tuhan kehendaki bukan lembu dan bukan korban sembelihan. Persembahan yang Tuhan kehendaki, esensi yang sebenarnya bukan berbentuk materi, bukan. Yang Tuhan kehendaki hati yang hancur karena bertobat menyesali dosa-dosa saudara. Dengan kata lain, jangan saudara pikir dengan apa yang saudara bawa, saudara sudah buat itu bisa
Saudara bernegosiasi membenarkan dosa saudara, tidak. Yang lebih Tuhan kenal adalah bukan persembahan materi, tapi hati yang hancur, datang sama Tuhan dengan jujur. Apa persoalanmu, apa dosa-dosamu, mengaku dengan Tuhan dengan jujur. Saudara akan pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Seperti orang pemungut cukai. Dia bukan seperti orang Farisi. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani mengangkat mukanya ke sorga. Dan saudara perhatikan di bagian yang terakhir, ini sangat menusuk hati saya, saudara. Dia tidak berani mengangkat kepalanya ke sorga. Dia tidak berani menengadah ke langit. Bagian yang terakhir yang 13, melainkan dia memukul diri. Doa yang sederhana, saudara. Dia cuma bilang, Tuhan, kasihani aku orang berdosa. Doanya tidak panjang, saudara. Pendek. Kasihani aku orang berdosa ini. Dan saudara lihat, doa yang singkat itu mengetuk sorga dan menggemarkan hati Tuhan. Amin. Saat engkau datang dengan kejujuran hati, dengan hati hancur, saudara mau datang sama Tuhan, Tuhan membuka tangannya. Bukan dengan kesombongan, datang dengan jujur, saudara mengaku semua apa yang saudara alami, apa yang sudah saudara buat. Tuhan setia dan adil menerima engkau kembali. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya doa yang pendek, Tuhan kasihani aku orang berdosa ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saat pemungut cukai ini datang, dengan kata lain, dia datang sebagai orang yang sadar diri. Dia tahu dia siapa. Dia harap kepada belas kasihan Tuhan. Dia cuma mengharapkan kemurahan hati Allah. Dan dia katakan, God, be merciful to me. I am a sinner. Sebab saya seorang berdosa. Dan doanya yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, perilakunya menundukkan diri, duduk di bagian terbelakang, tidak berani angkat kepala dan memukul diri, itu mengindikasikan, menunjukkan penyesalan dan kerinduan dia yang sungguh mau bertobat datang kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau saya dan saudara pun demikian. Doa yang singkat tetapi menggetarkan hati Allah. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia bukan menunjuk, mungkin saudara kalau dia sekarang itu si Alo, mungkin dia akan tunjuk, Tuhan, kita pemungut cukai, mana ada yang lebih parah. Dia akan tunjuk lagi orang supaya membenarkan diri dia. Harusnya dia bisa. Ada orang yang lebih berdosa dari saya, Tuhan. Saya masih mendingan cuma pemungut cukai. Ada orang yang lebih jahat hidupnya. Dengar, apakah dia berdoa seperti itu? Tidak. Amin, saudara. Dia tidak berusaha membenarkan diri, menjatuhkan orang lain, tapi dia datang dengan hati hancur. Kasihani aku orang berdosa. Dan saudara perhatikan, dia pulang sebagai orang yang berkenan karena dia sangat mengharapkan kemurahan dan kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan. Dan dia bergantung pada kemurahan hati Allah. Saudara, foto hanya pemanis. Mohon maaf, hak cipta. Nah, contoh saudara. Jadi makna perkataan Yesus dari dua hal ini. Dari dua hal ini, saudara. Yang dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, ayat 14, sama-sama kita baca. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Siapa yang dibenarkan, saudara? Yang setia menjalankan ritual agamawi atau si orang berdosa? Orang yang berdosa pulang sebagai orang yang dibenarkan. Sebab berita utamanya, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Katakan amin. Saudara, penilaian Yesus beda jauh dengan penilaian dunia. Kalau dunia yang nilai, pasti yang menang, yang diterima doanya si orang Farisi. Tetapi Yesus bukan melihat apa yang nampak di luar. Katakan amin. Yesus melihat jauh, deep inside your soul and your heart. Itu yang Allah lihat. Amin. Orang bisa bersandiwara, bisa saja pretending gampang, mudah, berpura-pura di gereja mudah. Tapi dengar, Tuhan maha melihat hati. Dan si orang berdosa pulang sebagai orang yang dibenarkan. Karena Tuhan melihat hatinya. Ternyata si pemungut cukailah yang pulang sebagai orang yang dibenarkan. Yesus melihat kemurnian hati dan isi hati terdalam. Mereka yang merasa hina, katakan amin, saudara. Mereka yang merasa hina, merasa tidak layak, merasa tidak berdaya, merasa tidak pantas, dan datang bersyukur di kakinya Yesus, mohon belas kasihan Tuhan atas hidupnya. Mereka lah yang diterima dan berkenan di hatinya Yesus.
bukan mereka yang berperilaku spiritual narsistik, yang paling hebat, paling benar, paling taat, paling dan paling tidak. Dengar baik saudara, kita datang dengan kesungguhan hati, mengharapkan belas kasihan Allah, kita pulang sebagai orang yang dibenarkan. Yang terakhir saudara, berita utama malam ini, sebab barang siapa meninggikan, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Katakan amin. Saat saudara datang kepada Tuhan, mengiring Tuhan bukan dengan kesombongan, bukan aku yang makin bertambah, tapi Yesus saudara akan ditinggikan oleh Tuhan. Saat saudara sudah melayani Tuhan dan gak ada orang yang ingat, gak ada orang yang puji, sudah bantu keluargamu sampai engkau berdarah-darah, dia lupa ucapan terima kasih, saudara dengar. Terima dengan sukacita. Siapa yang merendahkan diri, dia yang akan Tuhan tinggikan. Dengar baik, nanti saudara baca di rumah. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan membenci orang yang congkak. Orang congkak adalah musuhnya Allah. Amin. Amsal 8 ayat 13 ayat 16, Amsal 16 ayat 18, Yakobus 4. Sesungguhnya Tuhan menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Dengan baik, waspadai roh spiritual narsistik. Kalau ada itu malam ini kita bertobat. Kalau ada yang sudah kenal, mari tegur dengan kasih. Kalau saat ini kita mulai mengerti apa yang dimaksud dengan firman, kita mau hidup sebagai orang yang rendah hati. Saudara, kita datang sama Tuhan dengan kesadaran diri penuh bahwa kita mengharapkan kasih karunia Allah. Saudara, saya tutup dengan satu kalimat ini, saudara. Tidak perlu kita menjadi hakim atas orang lain. Tidak perlu saudara jadi hakim atas hidup orang lain. Tidak perlu saudara jadi hakim atas dosa orang lain. Dengar baik, jangan hanya karena satu kekurangan saudaramu, engkau menganggap dirimu lebih benar. Amin, saudara. Tidak perlu saudara jadi hakim. Saudara gak perlu catat, gak perlu saudara uruskan semua dosa-dosa yang dan dia sudah buat. Gak perlu jadi hakim, menunjuk dan menghakimi orang. Saudara dengar dengan baik, jangan sibuk urus dosa orang seperti orang Farisi. Jangan saudara sibuk menghakimi orang, tunjuk kiri kanan, stop. Jangan sibuk saudara. Yang Tuhan mau saat ini, tunjuk sini. Sama-sama pegang dada saudara. Koreksi hati masing-masing. Gak perlu jadi hakim buat orang saudara. Kalau dia berdosa, biar dia dengan Tuhan. Tugas kita ingatkan dengan kasih. Dengar baik, tidak perlu ada jangan ada roh spiritual narsistik di sini. Kita bukan menjadi hakim atas hidup, atas dosa orang. Tetapi yang Tuhan mau saat ini, seperti orang pemungut cukai, lihat dirimu sekarang, sadar, buka mata, dan datang ke Tuhan. Rendahkan dirimu, engkau juga masih banyak salah, saudara. Amin. Renungkan malam ini, jangan lihat dosanya orang. Kita masih banyak dosa, banyak. Masih banyak pelanggaran kita, saudara. Yang Tuhan mau malam ini, kita introspeksi diri. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Maka kau akan menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Amin firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus, saya rindu kita nyanyikan satu pujian. Sejauh timur dari barat. Malam ini Tuhan rindu. Dan perlu saudara ingat-ingat dosa orang lain, kekurangan, kejelekan orang lain. Malam ini dan seterusnya, cek masing-masing diri saya dan saudara. Kita masih banyak kurang, kita masih banyak kelemahan. Dan Tuhan mau datang dengan kerendahan hati saudara. Jujur di hadapan Tuhan. Kita serius memperbaiki diri kita masing-masing. Sejauh timur Dia setia dan adil. daripada Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Katakan sama-sama, jauh ke dalam
putra yang terhilang, saudara. Sebelum Tuhan engkau minta, Tuhan sudah mengampuni engkau. Engkau datang dengan hati yang hancur. Jangan lihat orang lain, jangan lihat kiri kananmu, saudara. Malam ini engkau dengan Tuhan. Cek diri kita masing-masing. Banyak dosa kita. Minta ampun, saudara. Dengan jujur datang. Engkau tidak lebih hebat dari orang lain. Engkau tidak lebih hebat dari siapapun. Kita banyak kekurangan. Amin. Engkau dengan kerendahan hati datang minta ampun sama Tuhan. Dia mengasihi engkau. Engkau pulang sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Renungkan setiap setelah dosa kami minta ampun dengan Tuhan. Sungguh-sungguh katakan betapa besar. Tubuh dan darah Kristus melambangkan pengorbanannya yang besar. Semua dosa pelanggaran, dosa pemberontakan kita, Yesus sudah ampuni itu. Jangan kita menjadi hakim di antara sesama kita, tapi Tuhan mau kita datang bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin. Kau menerima. Kau diampuni. Kau diampuni. Amin. Engkau berharga, kau bilang di mana yang berikan siapa berikan pujian ini. Betapa besar yang maha jauh. Betapa besar Mulai perjamuan asam, silakan maju ke depan. Hamba berdoa di perjamuan asa yang kudus yang akan kami nikmati malam hari. Dengan iman kami percaya bahwa roti sebentar yang akan kami makan bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus sudah terpecah bagi kami. Ini bukti cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Cawan anggur sebentar yang akan kami minum bukan lagi anggur yang biasa, melainkan ini merupakan darah Kristus sudah tercurah bagi kami. Ini bukti kemurahan Tuhan yang besar. Sucikan kami Tuhan, layakan hidup kami Tuhan, agar sebentar ketika kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu Tuhan, ini tidak mendatangkan kutuk bagi kami,
melainkan boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan. Ampuni kami, sucikan kami, layakan kami Tuhan. Kami masuk dalam perjamuan asa yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat silakan kita bangkit berdiri. Ku terima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami minta ampun untuk semua salah kami Tuhan. Terkadang tanpa kami sadari, membandingkan kerohanian kami dengan orang lain, sehingga tidak ada bedanya kami dengan orang Farisi. Ubahkan motivasi kami, bentuk terus kehidupan kami, ubah cara berpikir kami tentang Engkau. Kami percaya firman-Mu malam hari ini itu hidup dalam hidup kami, dan akan dimeteraikan oleh tubuh-Mu dan darah-Mu ya Bapa. Mari angkat tubuh Tuhan di tangan kanan-Mu. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita angkat cawan di tangan kanan kita. Apa yang baik, biar teladan kami hidupi dalam hidup kami. Biar kami hidup bukan menurut
sudah memberikan teladan, setia sampai engkau mati. Dan kesetiaan itu kami miliki dalam hidup kami, akan dimeteraikan oleh darah Kristus. Cawan di tangan kananmu, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji namamu Yesus. Kami berdoa bersatu hati malam hari ini. Tuhan jauhkan roh Farisi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Biar kami punya kerendahan hati Tuhan. Biar kami punya kepedulian kepada sesama kami Tuhan. Dan biarlah hati Kristus Engkau temukan dalam hati kami ya Tuhan. Menerangkan kebenaran firman. Kami percaya firman-Mu itu hidup dalam hidup kami. Yang akan terus menuntun perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Untuk syukur dari kebenaran firman yang sudah kami dengar, kami akan memberikan korban persembahan. Kau tilik dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya Kau pasti akan mengembalikan berkat bagi kehidupan kami. Dan ketika kami memberi, kami tidak berkekurangan, tapi kami makin berkelimpahan di dalam Kau. Lebih berkat memberi daripada menerima. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Ada ekstra kolektif untuk minggu ini ditujukan untuk diakonia MD. Dan seperti biasa, untuk tertibnya kita membawa persembahan dimulai dari sebelah kiri saya dan sebelah kanan. Mari kita angkat pujian, sungguh kau pesona. Puji Tuhan. Kau buktikan kasih-Mu.
syukur Bapak Ibu, kita rumah beribadah kita pada saat ini. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Yesus. Oh Allah yang baik, kami bersyukur. Yesus Kristus pusat penyembahan kami malam ini. Yesus Kristus pusat pujian kami malam ini. Yesus Kristus penguasa tunggal pemilik hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan yang indah malam ini. Biar ibadah yang sudah kami kerjakan malam ini tidak menjadi sia-sia Tuhan. Tapi Engkau terima semuanya jadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami angkat tangan dan hati kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami, melepaskan berkat bagi Indonesia Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di bangsa kami Tuhan, dan hati kami terbeban bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Indonesia dikasihi oleh Tuhan, Indonesia pasti dipulihkan oleh Tuhan, dan kami melepaskan berkat. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia makmur, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi daerah kami secara khusus Sulawesi Tengah diberkati Tuhan. Bagi Kabupaten Morowali diberkati Tuhan. Amat terlebih bagi Kota Buku, tempat di mana kami tinggal, kami berada, kami melepaskan berkat. Ada kemuliaan Tuhan di tanah Morowali. Ada kasih sayang Tuhan atas Kota Buku. Dan di Buku ini namamu yang akan disanjung tinggi Tuhan, sampai banyak jiwa datang pada Kristus. Dan kami berdoa malam ini bagi suku-suku terasing yang belum terjangkau, yang belum pernah dengar Injil, selamatkan mereka Tuhan. Biar kasih karunia-Mu menangkap mereka. Dan kami melepaskan berkat terbeban bagi pelayanan misi suku asli Buku Tombelala. Kami percaya mereka adalah milik Kristus, sudah dibayar lunas oleh darah Kristus. Biar Engkau utus semua jemaat Cornerstone, para misionaris, hamba-hamba Tuhan. Kami boleh menjadi suara Allah untuk memberitakan kabar baik itu bagi mereka. Suku Buku Tombelala ada dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Cornerstone. Mulai dari gembala, staf pengembalaan, pengurus wadah, sampai seluruh sidang jemaat, tanpa terkecuali besar, kecil, tua, muda, semuanya dalam keberkatan Allah yang dahsyat. Biar semua jemaat Cornerstone diperlengkapi untuk pekerjaan Tuhan, dimuridkan untuk menjadi murid, memuridkan orang lain ya Tuhan. Biar Cornerstone menjadi duta kerajaan Allah, di mana semua jemaat pergi dan berada, di sana nama Yesus dikenal dan dipuji. Jadikan semua jemaat Cornerstone jemaat yang kuat, berakar, bertumbuh, berbuah, dan serupa
serupa dengan Kristus. Di sepanjang minggu ini Tuhan, kami semua akan beraktivitas. Tuhan tolong setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan dengan jeri lelah kedua belah tangan mereka dalam tugas tanggung jawab, bahkan dalam studi pendidikan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan jadikan berhasil, Tuhan bukakan berkat yang melimpah. Dan kami percaya saat ini kami yang datang di tempat ini maupun yang menyaksikan tayangan live streaming, ada di antara kami yang sakit oleh bilur-bilurnya Yesus Kristus, dengan iman Tuhan sudah menyembuhkan, sanggup menyembuhkan, dan akan menolong setiap kami yang sakit. Kami yang susah dihiburkan dengan firman-Mu, kami yang lemah iman dikuatkan, kami yang berkekurangan dan kami percaya kami semua datang di tempat ini tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami pulang membawa nama yang besar daripada Tuhan. Kami makin hari makin mengerti firman-Mu, makin hari kami makin melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup seluruh rangkaian ibadah raya kami malam ini. Akhirnya, kekasih-kekasih Kristus, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah semua yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau pada waktu siang dan diberkatilah engkau pada waktu malam. Dijagainya engkau dengan tiang awan dan tiang api Allah, dan ditutup bungkusnya tubuhmu, jiwamu dan rohmu ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu dan kami akhiri ibadah raya kami malam ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita